Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 29 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah semua kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan atau tema perenungan kita di saat ini yang terdapat dalam pembacaan tadi, yaitu muliakan Tuhan dengan hati yang menyembah. Seperti kata firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 yang berbunyi demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Hal ini mengingatkan kepada kita sekalian, untuk datang menyembah Tuhan haruslah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran artinya hati kita dan pikiran kita benar-benar terarah kepada Tuhan. Karena belum tentu orang datang beribadah kepada Tuhan, dia benar-benar menyembah kepada Tuhan. Bisa saja tubuhnya ada di tempat ibadah, bisa saja tubuhnya ada di tempat-tempat persekutuan ibadah, tetapi pikirannya ada di tempat lain. Sehingga ketika beribadah, bahkan waktu mendengar firman atau menjalankan ibadah, itu hanya sebagai sesuatu yang hanya sebuah kebiasaan dan tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga yang terkadang terjadi mendengar firman tersinggung ataupun duduk mengikuti ibadah tetapi pikirannya ada di tempat lain. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, lewat firman Tuhan di saat ini juga mengingatkan saudara dan saya bahwa menyembah Tuhan haruslah dalam roh dan kebenaran. Kita kembali lihat di ayat 13. Tuhan tahu benar siapa saja yang datang beribadah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau yang hanya datang dengan hanya sekedar kebiasaan dan sebagainya. Oleh karena itu dalam ayat 13 tadi, dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, Tuhan tahu orang yang berbicara dengan hanya datang memuji Tuhan hanya lewat mulutnya, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam kebenaran artinya dalam hidup kita, ketika kita menyembah Tuhan, maka kita pun harus hidup dalam kebenaran. Karena terkadang pun ketika kita mau datang ibadah, kita melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mungkin saja salah satu contoh sederhana, ketika kita mau datang ibadah, misalnya suami dan istri dari rumah bertengkar, berkelahi, atau mungkin saling maki satu dengan yang lain, padahal mau datang ke gereja misalnya, tapi dari rumah ada masalah, baku maki dan sebagainya, baru datang beribadah. Ataupun begitu pun juga dengan hamba-hamba Tuhan, mau sebelum melayani, belum membereskan hati dan pikiran atau membereskan diri sehingga datang melayani Tuhan. Sehingga seperti tadi pembacaan kita tadi, firman Tuhan katakan ada orang yang datang beribadah, memuliakan Tuhan dengan mulutnya, tetapi sebenarnya hidup mereka jauh daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka kita juga harus hidup dalam kebenaran. Jangan kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mulut kita memuji Tuhan, tapi hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Misalnya kita datang ke gereja menyanyi,
menyanyi, baik solo, paduan suara, vokal grup dan lain-lain sebagainya. Kita memuji Tuhan, suara dengan suara yang bagus. Tetapi ketika kita keluar dari gereja, hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, marilah kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan bila kita memiliki hati yang selalu menyembah kepada Tuhan, maka sudah pasti kita akan memuliakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam seluruh tugas tanggung jawab kita. Maka pasti kita akan memuliakan Tuhan, karena kita sudah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan boleh mengingatkan kami, tetapi juga menguatkan kami. Biar kiranya firman Tuhan terus menuntun, menyertai langkah hidup kami, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami ini, kami terus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Diberkatilah semua kami Tuhan di sepanjang hari ini, dengan setiap pergumulan tantangan. Biarlah Tuhan Engkau berperkara dalam semuanya, sebab di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bapa, biarlah sepanjang hari ini semua kami Tuhan ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Yang sakit Tuhan berkati pulihkan, dan yang ada dalam pergumulan Tuhan tilik setiap mereka, setiap kami kiranya ada dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.